Tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memiliki misi utama yang akan dikejarnya usai mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Misi utama pelatih asal Korea Selatan itu adalah mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, semenjak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember tahun 2019 lalu, Shin Tae-yong belum memberikan gelar apapun kepada Garuda. Piala AFF yang menjadi sebuah ajang yang paling memungkinkan untuk dimenangkan pun sejauh ini juga belum berhasil diraih Shin Tae-yong. Tercatat mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sudah 2 kali memimpin Timnas Indonesia di ajang Piala AFF, yakni pada edisi Piala AFF 2020 dan 2022. Hasilnya, Shin Tae-yong cuma bisa mengantarkan Garuda Muda menjadi runner-up di Piala AFF 2020 dan di edisi 2022 Timnas Indonesia gugur duluan di semifinal. Selain itu, di kelompok umur juga Shin Tae-yong gagal membawa Timnas Indonesia juara di ajang Piala AFF. Seperti di Piala AFF U23 2023 yang berakhir menjadi runner-up dan Piala AFF U19 2022 yang bahkan gagal lolos dari fase grup. Jadi, total 4 kesempatan Piala AFF sudah dilalui Shin Tae-yong namun ia belum juga mampu membawa Timnas Indonesia juara. Kendati demikian, kini semuanya telah berubah. Shin Tae-yong menilai sepak bola Indonesia sudah berkembang pesat. Terbukti dari 3 kelompok umur Timnas Indonesia senior, U20, dan U23, yang berhasil tampil di Piala Asia. Ada turnamen besar yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada awal 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong akan berlaga di Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan di Qatar. Timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga yang menantang. Sebab, skuad Garuda berada di grup yang bisa dikatakan cukup berat. Timnas Indonesia ada di grup D Piala Asia 2023. Selain skuad Garuda, di sana ada Jepang, Irak dan Vietnam. 3 lawan yang tentu tak mudah dikalahkan. Timnas Jepang tentu bakal menjadi perhatian utama. Mereka adalah salah satu kekuatan sepak bola Asia. Terbaru, Wataru Endo dan kawan-kawan menarik perhatian dengan mengalahkan Jerman dan Turki pada laga FIFA Matchday. Legenda Timnas Indonesia, Ricardo Salampessy merasa pecinta sepak bola tanah air harus realistis pada peluang Garuda Muda, terutama ketika menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Mereka sudah menjadi langganan berlaga di Piala Dunia. Kita harus realistis, Jepang salah satu kekuatan Asia dan bahkan dunia, mereka sudah menjadi peserta langganan Piala Dunia, buka Salampessy. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 memang ditunjang oleh para pemain berkualitas yang mampu tampil baik di masing-masing lini. Shin Tae-yong memang bisa lebih leluasa dalam menentukan strategi serta formasi yang akan digunakan Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Selain nama-nama pemain terbaik yang tersebar di BRI Liga 1 2023 per 2024, juru taktik asal Korea Selatan itu juga bisa mendatangkan pemain-pemain andalannya yang kini tengah merintis karir di luar negeri. Tercatat, ada 4 pemain abroad yang memperkuat skuad Garuda Muda di ajang ini. Mereka semua juga selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dari 2 pertandingan yang tersaji di grup K. Hasilnya, seluruh pemain dari masing-masing lini mampu menampilkan performa yang menjanjikan. Kinerja apik ini menghasilkan rapor yang luar biasa sepanjang kejuaraan ini. Berikut bola.com menyajikan ulasannya. 7 pemain yang meloloskan Timnas U23 ke Piala Asia U23 2024 pantas menjadi pilar Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Siapa saja? Timnas Indonesia akan melawan Timnas Brunei Darussalam pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023 dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika berhasil menyingkirkan Brunei Darussalam,
Timnas Indonesia bakal lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang memakai format penyisihan grup dari Grup AI pada tanggal 16 November tahun 2023 sampai 11 Juni tahun 2024. Pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024, tim berjulukan skuad Garuda itu bakal berkancah di Piala Asia 2023 Qatar. Tim berjulukan skuad Garuda itu masuk grup D bersama Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Marcelino Ferdinand menjadi nama pertama dari Timnas U23 yang layak membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Meski masih 19 tahun, kualitas Marcelino berada di atas rata-rata pemain seusianya. Gelandang KMS Kadeinze di Liga Belgia itu juga telah merangkum 14 caps, 4 gol, dan 1 assist di Timnas Indonesia. Ramadan Sananta diminta gabung Manchester United. Lantas apa syarat pemain Timnas Indonesia main di Premier League? Baru-baru ini konten creator yang biasa membahas Manchester United, Mario Delano, melemparkan pertanyaan kepada penyerang Timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Ia bertanya apakah Ramadan Sananta tertarik gabung Manchester United. Secara tegas, penyerang 20 tahun itu mengiyakannya. Kalau ditanya itu, soal jadi the next striker Man United, maulah gua, kata Ramadan Sananta. Okezone mengutip dari akun TikTok @MarioDelano, Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa syarat yang wajib ditempuh pemain-pemain Indonesia sebelum bisa berkarir di kasta teratas Liga Inggris, Premier League? Selain kualitas tentunya, peringkat FIFA sebuah negara dijadikan acuan. Mengutip dari Workingintech, pemain yang ingin berkarir di Premier League, negaranya wajib menempati peringkat 70 dunia dalam 2 tahun terakhir. Untuk memenuhi syarat ini, tentunya tak bisa dipenuhi Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sebab, prestasi terbaik Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah menempati peringkat 78 dunia pada September tahun 1998. Di luar itu, Timnas Indonesia lebih banyak berada di luar 100 besar. Di ranking FIFA terbaru yang dalam waktu dekat dikeluarkan FIFA, Timnas Indonesia diprediksi hanya menempati peringkat 146 dunia. Meski begitu, ada syarat lain yang bisa ditempuh pemain Timnas Indonesia agar dapat main di Premier League. Arhan berulang kali melakukan selebrasi yang menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri. Nama Pratama Arhan sedang menjadi sorotan publik. Bukan cuma karena membantu Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024, melainkan juga selebrasinya yang ditunjukkan kepada istrinya Aziza Salsa. Selebrasi yang ikonik dilakukan Arhan saat Timnas Indonesia U23 mengalahkan Turkmenistan U23, 2-0 pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa, 12/9. Ia mencetak 1 gol lewat sundulan dalam laga tersebut.